pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Ratusan tenaga kesehatan di Mimika berunjuk rasa di kantor DPRD karena dana tambahan penghasilan pegawai berkurang. Menganiaya pengendara, 5 polisi diperiksa Propam Polres Manokwari. Meski kasus COVID-19 0 kasus, Dinkes dan Polres tetap menggencarkan vaksinasi massal. Ratusan tenaga kesehatan di Kabupaten Mimika Selasa kemarin berunjuk rasa menuntut tambahan penghasilan pegawai atau TPP yang dibayarkan sebesar 3 juta rupiah dari sebelumnya 5 juta rupiah per triwulan. Dengan upah yang diturunkan ini, tenaga kesehatan kecewa dan mereka mengadukan nasib mereka dengan berunjuk rasa di kantor DPRD Mimika. Anggota DPRD Mimika menerima aspirasi tenaga honorer, kemudian melakukan pertemuan dengan menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Mimika Reynold Ubra mengatakan uang tambahan penghasilan pegawai atau tenaga kesehatan saat ini menggunakan regulasi baru, sehingga dana TPP menjadi berkurang. Selain itu, Dinkes juga sudah bersurat ke Sekda, namun hingga saat ini belum juga dicairkan. Lebaran itu kami menyurat, bahkan kami meminta dasar surat, yaitu kenapa sampai terjadi penundaan. Menyurat ke Sekda sebagai ketua KPD. Nah, tapi itu juga belum dijawab, sehingga sebenarnya usulan kami sudah melakukan konsultasi dengan Adib di Inspektorat dan juga dengan BPKD. Tinggal regulasi. Hari Jumat kemarin melakukan komunikasi dengan Kepala Bagian Hukum, rupanya regulasinya sementara dalam proses. Dan saya juga tidak berani menyampaikan angkanya berapa, karena yang dibilang angka final itu adalah tertuang dan disahkan oleh regulasi. regulasi yang baru ini. Ya, tentu saja kan gitu. Besarannya itu kan tergantung regulasinya mengaturnya seperti apa. Jadi kalau sekarang ini yang kami usul kan usulan kami sudah 2 kali untuk pembayaran. Nah, itu mengusulkan regulasi yang lama. Kenapa kami mengusulkan regulasi yang lama? Sesuai dengan ketentuan aturan itu, kalau regulasi yang lama itu belum dicabut, maka sebenarnya masih tetap berlaku sampai menunggu regulasi yang baru gitu. Jadi itu saja kami usulkan supaya tetap terjadi proses pembayaran haknya teman-teman ini bisa terjadi. Dalam pertemuan tersebut, DPRD Mimika meminta dana tersebut secepatnya dicairkan. Dan jika terjadi kendala, Dinas Kesehatan bisa berkoordinasi dengan Komisi C DPRD agar bisa diajukan pada anggaran perubahan atau APBD tahun depan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Polres Manokwari tengah memeriksa 5 polisi yang terlibat pemukulan seorang warga. Penganiayaan itu terjadi 15 Mei lalu. 5 polisi memperlihatkan wajah korban yang bonyok karena dipukuli di wilayah Wosi. Saat pemukulan, 5 polisi ini sedang bertugas mengantisipasi balap liar yang kerap terjadi setiap malam minggu. Saat itu korban dengan sepeda motornya melaju berlawanan arah melintas di depan ke-5 polisi. Pelaku kemudian menghentikan korban karena selain melawan arus, ia juga tidak memakai helm dan menggunakan knalpot bising. Namun korban malah berusaha menabrakkan kendaraannya ke arah 5 polisi. Saksi mengatakan korban sempat kabur, namun kembali lagi ke lokasi dan melampiaskan kata-kata kasar terhadap ke-5 polisi tersebut, sehingga terjadi pengeroyokan. Kapolres Manokwari mengatakan tindakan anak buahnya adalah reaksi spontan. Kami dari Polres Manokwari menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada korban dan keluarga korban. Tentunya ini bukan hal yang diinginkan oleh Polri ataupun Polres Manokwari terjadi.
dalam artian bukan satu hal yang memang sengaja untuk dilakukan, namun semuanya ada sebab dan akibatnya. Dan tentunya terlepas dari apapun yang terjadi, kami tetap menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas perilaku oknum anggota Polri yang sudah terjadi. Dan saya, Kapolres Manokwari, kemarin sudah menugaskan Wakapolres untuk betul-betul ke keluarga korban dan korban ini sekaligus memeriksa keadaannya dan sekaligus untuk menyampaikan ataupun ingin menerima informasi yang sebenarnya dari korban ini. Sampai dengan saat ini yang menjadi fakta adalah korban kami belum bisa mengambil keterangan. Kemudian korban sudah melaporkan kejadian ini ke Polda Papua Barat dan tentunya nanti kami akan menindaklanjuti dengan Polda Papua Barat terkait dengan pelaporan tersebut, apakah akan dilimpahkan ke kami atau selanjutnya penanganannya seperti apa. Saat ini kelima oknum polisi itu tengah diperiksa Propam, sementara korban belum bisa dimintai keterangan. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Tim Laboratorium Forensik Polda Papua Barat saat ini tengah menyelidiki kebakaran Pasar Wosi, Manokwari yang terjadi Senin pekan lalu. Tim forensik melakukan identifikasi di sejumlah titik, termasuk 3 toko sembako dan 1 bengkel yang ludes terbakar untuk mengetahui penyebab kebakaran hebat. Tim Lab 4 selama 1 jam melakukan olah TKP dan mengambil sampel arang dan kabel listrik, serta beberapa barang bukti lain untuk diuji secara ilmiah di Laboratorium Forensik Jayapura. Hasilnya baru akan diketahui 1 hingga 2 pekan. Kapolres Manokwari AKBP Parasyan Herman Gulto mengatakan penyebab kebakaran Pasar Wosi diduga korsleting listrik. Namun polisi masih menunggu hasil penyelidikan sampel tersebut. Terkait dengan 2 peristiwa kebakaran yaitu di Pasar Wosi dan di Jalan Yogyakarta, itu kami sudah mengundang tim lapor dan sudah datang sendiri ke lokasi TKP. Kemudian kami sudah menunjukkan titik panas pertama di 2 lokasi tersebut, sudah dilakukan olah TKP. Kemudian dari tim Lab 4 Papua sudah mengambil sampel lagi, beberapa sampel di sana, dan memeriksa sampel yang sudah kami ambil di awal. Saat ini keseluruhan sampel tersebut sudah dibawa ke Papua. Kami dari Polres Manokwari menunggu hasil olah sampel tersebut. Nanti mungkin dalam waktu dekat kami akan koordinasikan secepatnya, kalau tidak besok lusa akan kami sampaikan hasil daripada lapor tersebut. Tentunya kita mengharapkan hasilnya ya positif, dalam artian proses terbakarnya ataupun proses kebakaran ini tidak melibatkan pihak-pihak lain dan seterusnya. Tapi tentunya kami seluruhnya menyerahkan kepada ahli, yaitu lapor, untuk memberikan pendapat ahli terkait hal tersebut. Pekan lalu Pasar Wosi di Manokwari ini terbakar hingga menyebabkan 300 kios ludes. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polres Mimika bersama Dinas Kesehatan terus menggelar vaksinasi COVID-19, walaupun kasus COVID-19 di Kabupaten Mimika menunjukkan tren menurun. Vaksinasi dilangsungkan di halaman kantor Polres Mimika. Posko ini melayani vaksinasi dosis pertama, kedua, dan ketiga, dan Selasa kemarin, sebagian besar warga yang datang menerima suntikan vaksin dosis ketiga. Dari 29 kabupaten, Mimika berada di urutan kelima dengan capaian vaksinasi tertinggi. Yang menolong kita adalah kita semua sudah punya antibodi. Kalau tahun 2020 virus ini baru, kemudian belum ada terbentuknya antibodi, sehingga itu menjadi permasalahan, terutama menjadi masalah kesehatan, dinyatakan sebagai new emerging disease, yang baru yang kemudian membuat dampak buruk. Nah, tapi hari ini dengan langkah-langkah melakukan vaksinasi, saya pikir sudah sangat baik. Apalagi ya meskipun 20%, tetapi kalau kita lihat target minimal 70%, baik dosis 1, dosis 2, dosis 3, saya pikir di 29 kabupaten kota di Papua, kita demikian ada masuk dalam urutan 5 besar lah.
dengan cakupan vaksinasi COVID-19 terbanyak. Sejauh ini untuk vaksinasi dosis ketiga di Mimika baru mencapai 20% dari target yang ditetapkan. Kabupaten Mimika sendiri merupakan salah satu kabupaten yang dinilai berhasil meredam kasus COVID-19. Saat ini Kabupaten Mimika 0 kasus COVID-19. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah menuai polemik atau perdebatan di masyarakat Mimika. Hal itu mendorong Wakil Bupati menyampaikan permohonan maaf. Wakil Bupati Johannes Retop mengatakan, saat ini pemerintah kabupaten tengah mencari solusi untuk menyelesaikan polemik yang memicu kegaduhan di masyarakat Mimika. Ia berharap polemik tersebut bisa segera diselesaikan sehingga pemerintah serta warga bisa bersama-sama membangun Mimika. Pemerintah Kabupaten Mimika, sekali lagi saya mohon maaf kepada semua masyarakat Kabupaten Mimika di mana mungkin akhir-akhir ini pemerintah membuat kebijakan-kebijakan ataupun mungkin membuat hal-hal yang mungkin membuat Polemik. ya, ada kegaduhan, ada polemik, ada segala macam yang terjadi di Kabupaten Mimika dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang kita ambil. Itu yang makanya setelah pemerintah saya mohon maaf. Kami akan cari solusi sama-sama bagaimana menyelesaikan semua kasus-kasus ini dengan baik, semua persoalan. Banyak sekali hal-hal, kamu catat saja. Termasuk GPT? Iya mungkin, nah pokoknya segala macam lah. Saya tidak detail ya, tapi kamu tahu semua. Banyak sekali, dan bukan satu ini. Udah sejak ini terus menerus ini menimbulkan perpecahan, menimbulkan kegaduhan, menimbulkan ini kan kebijakan-kebijakan yang mungkin keliru, mungkin juga tidak disadari, tetapi telah menimbulkan hal-hal yang itu. Tapi yang pasti bahwa pemerintah pasti punya niat yang baik untuk menyelesaikan semua. Kebijakan pemerintah kabupaten yang dinilai membuat kegaduhan yaitu lelang jabatan pejabat di lingkungan OPD yang mendapat protes keras dari ASN, serta pengurangan honorer di sejumlah OPD. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Stok darah di RSUD Mimika saat ini mulai menipis, bahkan untuk jenis golongan darah tertentu atau khusus sulit didapat. Meski menipis, stok darah di RSUD ini masih tersedia karena masih ada pasokan dari PMI dan instansi seperti TNI Polri. Humas RSUD Mimika Luki Mahakena berharap PMI terus menggandeng instansi atau lembaga lain agar stok darah terjaga di setiap rumah sakit. Di Rumah Sakit Mimika pada prinsipnya dalam fungsi dan perannya kami punya UTD, unit penanganan yaitu bank darah yang UTD. Sifatnya kantong darah ini tetap tersedia karena tujuannya bagaimana untuk kebutuhan pasien untuk membutuhkan kantong darah. Nah, cuma sifatnya fleksibel kantong darah itu karena tidak diperjualbelikan. Kami berharap dari pihak keluarga yang melakukan transfusi darah maupun juga para relawan, terus instansi-instansi pemerintah dan TNI Polri yang melakukan kegiatan-kegiatan vaksin, itulah kita bisa mengumpulkan kebutuhan kantong darah tersedia. Cuman kantong darah itu di masa bertahannya paling lambat sekitar 3 minggu. Nah, pada saat kantong darah tidak tergunakan, berarti kantong darah itu bisa intinya ada batas kadar luasannya lah. Nah, pada saat fresh kantong darah dibutuhkan oleh pasien, ya pada saat kantong darah itu belum tersedia, berarti kita mengajak seluruh pendonor aktif yang selama ini sudah ada di rumah sakit, terus pihak keluarga, pihak pegawai rumah sakit selalu support untuk mengadakan kantong darah itu untuk kebutuhan penanganan pasien. Jadi pada prinsipnya kantong darah di rumah sakit itu selalu tersedia. Apapun kekurangannya tetap dimaksimalkan dengan cara-cara yang tadi itu, kegiatan baksos oleh instansi pemerintah, TNI Polri, terus pendonor aktif, terus dari keluarga sendiri, termasuk juga pada manajemen rumah sakit, semua pegawai untuk ikut membantu kegiatan sumbang darah. Karena ini sifatnya mengajak ajakan kemanusiaan untuk membantu orang yang membutuhkan kantong darah dalam rangka penanganan medis. Ada klasifikasi darah yang pada umumnya terpakai darah O, darah B, darah A,
Nah, selalu sama darah yang kelangkaan itu biasa darah AB. Nah, AB, tapi tetap juga sampai saat ini kami masih tertangani, bisa tertolong karena masih ada yang support memberikan niat kemanusiaan untuk membantu negara itu. Saat ini menurut Luki ada beberapa jenis golongan darah yang juga sulit didapat seperti golongan darah A dan AB. Sebaliknya golongan darah O saat ini paling banyak tersedia dan secepatnya bisa diperoleh rumah sakit untuk para pasien yang membutuhkannya. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano dan Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru berpamitan kepada seluruh ASN Selasa kemarin. Keduanya mengakhiri masa jabatannya sejak tahun 2017. Ben-Hur Tomimano memimpin Kota Jayapura selama 10 tahun. Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano meminta aparatur sipil negara tetap bekerja dan berprestasi, serta menjaga nama baik Kota Jayapura yang telah menerima berbagai penghargaan dari pemerintah pusat. Saya menaruh rasa hormat dan apresiasi yang tinggi atas seluruh dukungan kerjasama yang baik selama ini yang telah membantu saya dalam kerja kita selama 10 tahun. Kerja keras, kerja tulus, kerja ikhlas, tanpa pamrih. Ada suka, ada duka, ada tawa, atas kerja yang selama ini kita lakukan, belajar dari hal-hal tersebut. Saya akan memperbaiki diri saya ke depan untuk lebih baik lagi. Hari ini juga saya pamitan karena negara memberikan kepercayaan baru bagi saya di salah satu kementerian Republik Indonesia. Mohon doakan saya. Ben-Hur juga berpesan untuk masyarakat terus menjaga persatuan dan menjaga kedamaian Kota Jayapura, serta tidak mudah terpecah dan diadu domba. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Dua polisi mendapat penghargaan karena berprestasi dalam melaksanakan tugas sebagai Babin Kamtibmas yang aktif memberikan laporan sejak periode Januari hingga April. Mereka adalah Aibda Paulus Makuba, Babin Kamtibmas Polsek Sentani Timur, dan Aibda Yosafat Bemei, Babin Kamtibmas Polsek Kemtugresi. Penghargaan diserahkan Kapolres Jayapura dalam upacara bendera bulanan Hari Kesadaran Nasional di halaman Mapolres Jayapura. Kapolres Jayapura AKBP Fredericus mengatakan upacara bulanan yang diselenggarakan sebagai penghormatan tertinggi terhadap jasa-jasa para pahlawan bangsa juga menjadi ajang penghargaan bagi polisi yang berprestasi. Tentunya ini merupakan satu wujud penghargaan penghormatan kepada para pahlawan terkait dengan kemerdekaan yang memang selama ini sudah mulai agak berat coba dari kami. Polres Jayapura mencoba untuk setiap tanggal 17 ini dilaksanakan upacara. Tentunya ini menjadi suatu evaluasi terkait dengan kinerja, ada juga dengan pemberian reward and punishment kepada personil yang berprestasi maupun yang melanggar. Jadi ajang ataupun event ini merupakan suatu event yang baik dan tentu akan ditingkatkan terus untuk menjadi suatu pedoman kita sebagai generasi menerus bisa mengisi kemerdekaan ini dengan benar dan baik.
Kemudian terkait pemberian reward ada 2 Babin Kamtibmas yang terima. Mungkin sedikit penjelasannya, kriterianya apa, terus motivasi bagi yang lain, Mas? Kriteria daripada pemberian reward ini kan kita kembali kepada masing-masing satker untuk mengusulkan. Nanti setelah diusulkan dilakukan wajib, sehingga wajib kalau memang sudah layak untuk mendapatkan diberikan penghargaan itu. Tentunya masing-masing punya bidang tugas yang berbeda. Hal ini untuk mengacu kepada yang lain supaya dia proaktif kepada tupoksinya masing-masing. Ada hal-hal yang tupoksi saja tidak bisa dilaksanakan dengan baik, bagaimana kita bicara yang lain. Kapolres meminta seluruh polisi, terutama Babin Kamtibmas di kampung-kampung, agar terus bekerja dengan penuh ikhlas melayani masyarakat, sehingga dapat terus tercipta keamanan di daerah. Rian Tonai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Umat Buddha di Kabupaten Jayapura menggelar ritual perayaan Trisuci Waisak 2566 Buddhis Era yang dipusatkan di Wihara Siklop Dhamma Jaya Sentani, Senin lalu. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Jayapura, Stephen Won Mali, mengajak umat Buddha menjauhi kekerasan dalam beragama agar toleransi terjaga di Jayapura. Saya mengucapkan selamat merayakan Hari Waisak 2566 Buddhis Era. Kita bersyukur untuk tahun ini umat Buddha dapat merayakan Hari Suci Waisak dengan penuh kebahagiaan, yang kemudian di tahun ini dengan sorotan tema moderasi beragama untuk Indonesia yang bahagia. Ini satu harapan dari kita semua agar moderasi beragama di Kabupaten Jayapura ini tetap kita jaga dan pelihara dengan baik. Tentu apa yang dapat kita lakukan di Kabupaten Jayapura dengan zona integritas kerukunan umat beragama ini dapat berkontribusi baik untuk Provinsi Papua dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama, tetapi juga untuk Indonesia yang penuh dengan kebahagiaan. Itu harapan kita, dan kita tentu patut bersyukur bahwa di tahun ini kita juga diberikan nikmat oleh Tuhan bahwa di masa pandemi COVID yang tahun-tahun lalu kita menjalaninya, tetapi di tahun ini kita juga atau kita bersyukur karena tahun ini pandemi COVID sudah mulai sangat-sangat menurun, dan semua umat, secara khusus umat Buddha, dapat melakukan ibadah dalam rangka perayaan Hari Suci Waisak. Pembimas Buddha Kemenak Papua Jumari meminta masing-masing wihara tetap menerapkan protokol kesehatan dalam setiap perayaan hari raya. Umat Buddha dalam rangkaian perayaan Trisuci Waisak, umat Buddha di Papua melakukan beberapa aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas donor darah dilakukan di Kota Jayapura. Kemudian ada bakti sosial pembersihan dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan yang dilaksanakan kemarin pada tanggal 15 Mei tahun 2022 beserta dengan Permabudi dan majelis-majelis yang ada di Papua. Kemudian masih berlanjut akan dilakukan bakti sosial kepada panti-panti asuhan di Papua ini, terutama di panti asuhan di Kota Sentani, Kabupaten Sentani, yang akan memberikan bantuan kepada para anak-anak dan panti asuhan untuk panti jumpo yang akan dilakukan pada tanggal 22. Nah, kami selaku umat Buddha sangat mendorong sekali adanya kepedulian para pengurus-pengurus wihara dan majelis untuk bersatu padu membantu kaum duafa dan para panti-panti jumpo yang
memang seharusnya untuk mendapat perhatian, kami sangat berantusias untuk mendorong kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para majelis dan lembaga-lembaga yang ada di Papua ini. Kemenak Kabupaten Jayapura telah mencanangkan zona integritas umat beragama sehingga tidak terjadi sikap ekstrim dalam beragama. Kemenak juga mengajak umat Buddha terus menerapkan cinta kasih dan kasih sayang dalam memperingati Trisuci Waisak 2022. Hendra melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.